Kita harapkan setelah vaksinasi ini mulai terjadi pemulihan ekonomi nasional kita. Kalau vaksin itu nanti dipakai oleh seluruh dunia, Saudi Arabia memakai, Mesir memakai, maka saya yang pertama kali suntik vaksin itu. Presiden, wakil presiden, ketua MPR, ketua DPR, para menteri, para jenderal, yang pemberani-pemberani itu harus berani divaksin dulu. Mau menyuntikkan vaksin atau masih mau uji coba? Saya yang akan menjadi penerima pertama divaksin pertama kali. Majelis Ulama pun memfatwakan halal, sangat-sangat bersedia. Rapat Komisi Fatwa menyepakati bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China yang diajukan proses sertifikasinya oleh PT Bio Farma hukumnya suci dan halal. Tapi kalau Saudi Arabia tidak, Mesir tidak, Indonesia saja, saya yang menolak vaksin. Pemerintah kan tidak melakukan itu, asik sendiri dengan akrobat kata-kata untuk menenangkan dan sebagainya itu. Nah, ini membahayakan. Catatan satu, bahwa vaksin ini memang sudah terbukti dan teruji. Saya yang akan menjadi penerima pertama divaksin pertama kali. Kalau itu masih eksperimental, harus diberitahu orang yang mau diinjeksi, ini adalah vaksin eksperimental. Kalau nanti keluar vaksin itu sudah dipakai di Mesir, maka saya yang mengajak masyarakat, ayo suntik. Saya pertama kali suntik vaksin. Di dalam pembahasan dan penetapan fatwa tentang vaksin, termasuk vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences China ini. Tapi kalau di Mesir tidak dipakai, di Saudi Arabia tidak dipakai, hanya kita jadi bahan kelinci percobaan. Saya yang menolak pertama suntik vaksin. Kalau dia tuntut 5 juta, turun kami ke jalan rame-rame. Saya yang akan menjadi penerima pertama divaksin pertama kali. Kalau kamu nanti ada apa-apa dengan itu, apalagi sampai meninggal, mudah-mudahan tidak gitu ya, itu yang tanggung jawab siapa? Jangan rakyat Indonesia jadi kelinci percobaan. Pada hari ini, melalui sidang Komisi Fatwa, rapat membahas dan mendalami aspek kehalalan dan juga kesucian. Akan membawa kemanfaatan, menjauhkan dari kebinasaan. Ya, jadi resikonya memang keyakinannya harus ada dengan bukti. Jokowi tetaplah Jokowi. Ia adalah garda depan bagi rakyatnya di negara ini. Kemarin, pada 13 Januari, Presiden Jokowi maju sebagai penerima dosis vaksin pertama kali. Penyuntikan ini dilakukan sebagai bukti bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dari vaksinasi massal ini. Langkah Presiden Jokowi ini sekaligus menjadi tamparan yang keras bagi mereka, beberapa ulama yang sok-sokan bicara mengenai vaksinasi dan kelinci percobaan. Padahal kenyataannya, dalam pembuatan vaksin ini sudah beberapa kali diujikan dan juga disuntikan kepada relawan. Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo menerima suntikan dosis pertama vaksin virus corona pada Rabu 13 Januari. Penyuntikan vaksin dilakukan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Penyuntikan perdana terhadap Jokowi dengan vaksin COVID-19 CoronaVac buatan perusahaan asal Cina Sinovac ini menandai program vaksinasi di Indonesia. Penyuntikan vaksin terhadap Presiden Jokowi dilakukan oleh tim dokter kepresidenan. Dari pantauan, Jokowi disuntik di bagian lengan kiri. Sebelum penyuntikan, Presiden Jokowi tampak berkonsultasi mengenai kondisi kesehatannya secara umum. Tim dokter kepresidenan juga menunjukkan kotak vaksin bertuliskan Sinovac sebelum menyuntikkan vaksin ke presiden. Sedangkan di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa halal untuk penggunaan vaksin Sinovac. Di dalam pembahasan dan penetapan fatwa tentang vaksin, termasuk vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences China ini. Pada hari ini,
melalui sidang Komisi Fatwa, rapat membahas dan mendalami aspek kehalalan dan juga kesucian. Rapat Komisi Fatwa menyepakati bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China yang diajukan proses sertifikasinya oleh PT Bio Farma hukumnya suci dan halal. Pemerintah melangsungkan vaksinasi perdana mulai 13 Januari kemarin. Presiden Joko Widodo dan para pejabat lainnya menjadi klaster pertama yang disuntikan vaksin COVID-19. Lalu bagaimana kabarnya UAS dan AAGIM? Sudahkah siap untuk disuntik vaksin? Untuk AAGIM, apakah sudah sembuh dari COVID-19? Gimana cara menyembuhkannya kalau nggak mau divaksin? Diketahui, tanpa tedeng aleng-aleng, ia pernah mengajari orang nomor 1 Indonesia itu untuk divaksin duluan. Memang bagus vaksin ini kalau sudah terbukti teruji, supaya masyarakatnya percaya, ya Pak Presiden divaksin duluan. Cemoohnya kala itu pada 16 Desember 2020. Untuk teruji supaya masyarakatnya greget, ya para presiden, wakil presiden, ketua MPR, ketua DPR, para menteri, para jenderal, yang pemberani-pemberani itu harus berani divaksin dulu. AAGIM sendiri sebenarnya nggak yakin vaksin COVID-19 tersebut aman. Untuk itulah ia menyarankan agar orang yang tidak disukainya tersebut, yaitu di sini Presiden Jokowi, divaksin duluan. Namun sayang, tak lama setelah itu ia mengumumkan diri lewat kanal YouTube-nya bahwa dirinya positif COVID-19. Betapa karma terlalu cepat menyambangi Ustadz ini. Alhamdulillah sesudah di swab kemarin di Dustira ternyata hasilnya positif. Alhamdulillah. Selain itu, AAGIM juga tertampar oleh langkah Presiden Jokowi untuk meyakinkan masyarakatnya. Dengan disiarkan secara langsung di televisi dan kanal YouTube Sekretariat Presiden. Lantas, apa respon dia? AAGIM mingkem, tak mengucapkan sepatah kata pun. Ia gagu melihat streaming itu. Ada pula Ustadz Kondang Abdul Somad yang sempat dengan lantang menolak vaksinasi. Sebelumnya juga ramai pemberitaan bahwa Ustadz Kondang Abdul Somad dengan lantang menolak vaksinasi. Beredar luas dengan sebuah video. Ustadz Abdul Somad mengatakan dirinya bakal bersedia menjadi yang pertama disuntik vaksin COVID-19 jika negara-negara Islam seperti Mesir dan Arab Saudi telah memakai vaksin tersebut. Kalau nanti keluar vaksin ini sudah dipakai di Mesir atau Saudi Arabia, maka saya yang mengajak masyarakat, ayo suntik, saya yang akan pertama kali suntik vaksin, katanya. Tapi kalau Mesir tidak pakai, Saudi Arabia tidak pakai, hanya kita jadi bahan kelinci percobaan, saya menolak pertama suntik vaksin, ujar UAS dalam sebuah video. Tapi kalau Saudi Arabia tidak, Mesir tidak, Indonesia saja, saya yang menolak vaksin ini. Kenapa patokan Ustadz Saudi Arabia dengan Mesir? Karena Mesir tempat saya belajar, di sana ulama-ulama. Tentang masalah sholat berjarak, maka saya ikut fatwa guru-guru kami di Al-Azhar. Kalau nanti keluar vaksin itu sudah dipakai di Mesir, maka saya yang mengajak masyarakat, ayo suntik. Saya pertama kali suntik vaksin. UAS mengungkapkan alasan yang menjadikan Mesir dan Arab Saudi menjadi patokannya soal vaksin. Sebab ia menegaskan mengikuti arahan dari para guru-guru besar di sana. Kini, kedua ulama kondang tersebut mingkem tak bersuara. Entah malu atau sedang kejang-kejang, kita tidak tahu. Yang pasti, Presiden Jokowi sudah menempatkan dirinya sebagai garda depan untuk rakyat. Tinggal kita percayakan saja semuanya kepada Presiden kita. Ayo vaksinasi, jangan pernah ragu lagi.